melangkahkan kaki meninggalkan masjid, pandangan pertama tuh guru tadi itu kepada anjing yang masak tadi itu, sehingga dengan anjing tadi itu berubah menjadi baik. Pandangan melihat itu tadi anjing yang masak yang nakal tadi itu tadi. Assalamualaikum. Tuh pemburu tutak dari jauh, pandangan daripada seorang alim, pandangan daripada orang yang dekat kepada Allah. Jadi kita jadi ahli khasyah. Nabi kita bersabda pada saat menjawab pertanyaan siapa orang yang paling patut untuk kita temani, Nabi kita bersabda, man idza ru'udzikirallah, temanilah seseorang yang kalau pada saat kita tengok kita akan ingat kepada Allah Jalla wa Ala. Kembali kita kepada hadis, mempelajarinya syahadah, mempelajarinya kehapusan dan keampunan dosa. Tapi ilmu yang kita pelajari selain daripada kita tekun bersungguh-sungguh, tapi juga tidak cukup hanya dengan memartabatkan ilmu dan ulama. Ulama bukan minta dimartabatkan, tapi justru Allah yang memberikan penghormatan kepada mereka. Kita hormat, tidak hormat, kita muliakan atau tidak kita muliakan, tetap saja mereka dimuliakan oleh Allah. Macam itu juga dengan ilmu, masya Allah, tabarakallah. Tadi dengan bicara pahala yang kita sebutkan, di antara daripada hadis-hadis yang diriwayatkan juga tentang ilmu. Perkataan daripada Sayyidina Abu Hurairah, kata beliau, "Al-hadisa sa'atan fa'at'alama ba'ban minal ilmi." Aku duduk sesaat dan mempelajari satu bidang ilmu, itu lebih afdal daripada aku menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Majelis itu jangan dilakukan. Kalau kita tak dapat banyak paling tidak langkah-langkah kita menuju majelis itu kita sudah dapat kebajikan. Selain daripada saksi, selain daripada mendekatkan kita ke surga, maka Allah tabarakallah. Aduh, 190, 220 dalam satu jam. Kereta kita, motor kita gunakan untuk kita ke majelis itu. Sejauh jaraknya kita tempuh, sebanyak itulah kita semakin dekat dengan surganya Allah Jalla wa'ala. Tapi yang terakhir, jangan lupa nawaitu yang pertama, tulus ikhlas karena Allah. Jangan di kepala kita gaji berapa. Kalau sudah terus, kalau sudah S1, kalau misalkan di sana S1, S2, S3, S1 BI, S2 Master, S3 Orang, SD bahasa sama. Jadi yang kita tandangkan 12.000. Kalau pada saat 12.000 tadi itu tak kunjung datang, ternyata terlakukan, mungkin kena ada masalah apa saja, lesu kita mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, pelajar, mahasiswa-mahasiswi, ini dalam rangka untuk kita menghadapi masa pemeriksaan datang, kita akan untuk ini dipelajari dari awal sampai habis, belajar semuanya. Kemudian kita matan subat itu perlu disimak kembali daripada buka surat 9 sampai pada buka surat 97. Kemudian dengan tafsir Ibnu Katsir waktu dulu kita apa? Soalnya bedanya lagi, tak ada mood, tak ada semangat. Kalau bicara harus ada mood. Kenapa? Sebab targetnya gaji, targetnya dunia. Coba kalau yang kita targetkan agar baginda restu dengan Nabi. Aku ingin menjadi kebanggaan baginda Nabi pada hari. Aku ingin menjadi penyabar kebaikan kepada umat. Aku ingin mendapatkan redha daripada Allah Jalla wa Ala dimanapun Anda berada, ada semangat. Kalau tidak semacam itu ya tidak. Salaman drama sedikit 50 ringgit. Atau baik. Akhirnya masalah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sambil rokok. Kalau Rasulullah SAW pahami sendiri ya, pahami sendiri. Tak ada semangat. Kenapa? Itu tadi. Jadi nawai itu pertama sudah menentukan. Antum datang kemari untuk apa? Untuk mempertahankan ini, untuk mempertahankan ulama. Agar
dengan kita tergolong dalam kumpulan yang Allah firmankan nanti pada hari kiamat, umat silakan masuk, semuanya masuk surga, masuk surga, masuk surga, masuk surga, masuk. Wa yuqalu lil alim tef, dikatakan kepada seorang alim berhenti, berikan syafaat dan pertolongan kepada umat. Ulama termasuk daripada 3 kumpulan yang akan memberikan syafaat kepada umat pada hari kiamat setelah para anbiya wa rasul, ulama berikutnya para syuhada. Kalau itu yang untuk targetkan, aku tidak akan bosan-bosan belajar ilmu agama. Kenapa? Sebab kita ingin mendapatkan tempat posisi yang tinggi di sisi Rasulullah SAW, ingin bersohbah dengan para anbiya. Sudahnya tadi ada kita yang bagi suatu perumpamaan cantik sekali. Anak pun tidak terpikir semacam itu. Apa kata dia? Kata dia, satu ketika Nabi kita khutbah, kan awalnya Nabi kita khutbah begini. Allah tengok duduk. Asal-asal Nabi kita khutbah begini. Tunggu, Nabi kita datang tunggu. Ceramah. Mungkin sahabat-sahabat Nabi kita yang jauh tak nampak. Akhirnya ada inisiatif daripada para sahabat, ada inisiatif daripada para sahabat untuk membuat mimbar. Nabi kita boleh di atas mimbar. Hari pertama Nabi kita khutbah di atas mimbar. Semuanya tahu cerita itu. Hari pertama Nabi kita khutbah atas mimbar, ternyata tubuh nangis, terisak-isak dengan tangisannya. Kenapa? Karena jauh daripada baginda. Tak jauh mana Nabi kita khutbah di situ, tertentu di sini. Dia sudah merasa sedih. Jadi kata dia, jarak kita dengan Rasulullah itu dalam, kalau dengan ukuran waktu dah lebih daripada 1.500 tahun. Kalau dengan ukuran jarak sudah lebih daripada 10.000 kilometer. Ternyata cuitannya seperti apa, sentuhannya seperti apa, seketika dengan kita jauh daripada baginda. Tapi yang dengan ukuran sejauh itu pun tetap saja dengan kita melantunkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana? Wala nerang. Alur jambus, alur kudu, bacok, kubang krian, pasir tumbuh. Tak ada pasir yang tumbuh di situ. Saya tengok apa pasir yang tumbuh. Saya tuh pasir tumbuh sekarang. Ada lagi pasir emas. Mana ada pasir semuanya? Ada. Tak ada emas. Tapi cantik lah kita bagi nama pasir emas. Pasir tumbuh. Jadi pojok sana tuh lantunan mahabbah. Jauh kita nak dekat dengan baginda. Para sahabat dengan baginda, bertanya dengan baginda, sopan santun dengan baginda, bersalaman dengan Rasulullah, taujihan orientasi daripada Rasulullah, fatwa daripada Rasulullah, khutbah daripada Rasulullah, nasihat daripada Rasulullah. Kita di mana sebenarnya? Kita berada pada tahun 433. Jauh jaraknya kita dengan baginda Nabi. Kita pada tahun 2012. Jauh betul. Kita tak nak kalau di akhirat nanti kita juga jauh daripada Rasulullah. Kita nak bersama seperti yang Nabi kita katakan, ana wakafirul yatim, aku dengan orang yang membelah yatim seperti ibu jari, seperti jari telunjuk dengan jari tengah kahataini bijana. Jadi saya simpulkan, supaya hidup antum bermanfaat, berkesan. Manfaat bukan berarti pandai bisyarah, bermanfaat bukan berarti dengan kita mengisi Tilawatul Hakim, bermanfaat memberi pengambilan kesan kepada diri kita terlebih dahulu. Sebagai jemaahnya, antum punya tanggung jawab untuk memenuhkan masjid ini pada tiap waktu sembahyang. Macam juga dengan cikgu ataupun juga dengan bersyarat-bersyaratnya. Sebab kita yang akan memberikan power kekuatan kepada umat. Misal yang pernah saya buat pada pertemuan yang telah lalu, saya berlancar di entah di mana kemarin kali pertama saya buat macam ini. Ya, ini sedikit ada satu botol lagi Pak. Oh, begini ceritanya. Jadi tengok. Oh, tengok Pak. Akhirnya sampai tengok. Tahu? Keluar tadi itu kan.
baginda Nabi kalau doakan seseorang barakallahu fiik, berkat hidup. Jadi orang yang terkaya berkat doa Allahumma barik fi. Dagang apapun, jualan apapun dapat. Ada yang sakit tapi kita doakan Allah sembuh. Ada yang akan keturunan Allah bagi dengan semata kata doa. Bahkan ada dengan sebagian daripada para aulia dengan menyerang saja kepada satu buah pohon. Buah pohon tadi itu rasanya berubah daripada buah yang masam kepada buah yang manis hanya dengan saudara daripada seorang alim. Bagaimana boleh berlaku semacam itu? Sepatah kata doa daripada guru barakallahu fiik dengan pandangan yang dengan penuh rahmat dan syafaat ternyata membuat dia jadi alim. Saya misalkan pernah dengan nama Syekhul Hasan An-Nadawi. Dikatakan Syekhul Hasan An-Nadawi ini diantara daripada murid yang bahasa Kalimantan belum babal, bukan orang yang cerdik pandai. Ingat, lupa lagi seperti itu. Yang menjadi asbab dengan beliau itu jadi cerdas, hebat, alim, luar biasa, dan jadi sebagai seorang penulis terkenal. Mada khasiral alam bil hitatil muslimin, kerugian apa yang menimpa dunia seketika umat Islam jadi mundur. Kitab itu ditulis pada masa usia beliau tidak lebih daripada 21 tahun, mendapatkan penghargaan dan sokongan daripada bangsa Arab semuanya, diterjemahkan pada puluhan bahasa. Tuh Imam Abul Hasan Asy'adzili, Abul Hasan An-Nadawi, Abul Hasan Sayyid Abul Hasan An-Nadawi. Dikatakan saat ketika dengan guru beliau sedang sakit, maka guru beliau tadi itu karena orang tua beliau sakit, maka pada tunas mengajar jadi terhambat. Bukan tanah mengajar, tapi siapa nanti yang akan merawat orang tuamu? Siapa nanti yang benar dan jaga orang tuamu yang sedang sakit? Jadi kata Syekh Abul Hasan sebagai murid untuk guru, pi saja mengajar, pi saja. Betul, pi saja, pergi saja mengajar. Urusan orang tua atau guru aku yang atur, aku yang urus, aku yang urus. Maka dengan itu mengajar. Jadi pada saat itu keadaan daripada orang tua untuk guru-guru tadi itu bukannya setakat wilayah makan, minum, obat, jaga, tengok seperti itu, tidak. Sampai juga kepada berikan kena ceret-ceret, keluar najis, keluar kotoran. Jadi dengan guru Imam Abul Hasan An-Nadawi tadi itu mungkin karena tak ada tisu, mungkin tak ada kain basah, atau juga yang seumpamanya beliau raup, bahasa raup. Jadi kotoran itu sudah itu terus. Ada masalah berau najis dari mata orang tua itu guru tadi itu kebetulan dengan orang tua, kebetulan dengan guru sudah selesai mengajar, ternampak beliau dengan Abul Hasan An-Nadawi sedang meraup, sudah membuang najis daripada orang tua beliau, maka dia mendapatkan natural syafaqah, pandangan rahmat yang membeluntut keimanan daripada guru tadi itu, yang sehingga dikatakan mulai cerdas, alim dan hebat daripada kejadian tersebut. Sikit saja itu namanya khidmah rahmat. Jadi lihat ayat-ayat kita khawatir dengan apa? Dia sudah menerima uang, sudah banyak di sini, sudah menerima uang. Jadi kalau antum mulai daripada sekarang, jamaahnya, zikirnya, ibadahnya, tahajudnya, kebaikannya, kalau pada saat iman kita ini sudah sempurna, keyakinan kita ini sudah mantap, anda tak payah jadi sesamanya cukup dia baca itu saja orang sudah boleh sembuh. Kenapa? Sebab di dada kita ini seperti ayat yang macam ini, isi saja yang memberi ruang. Tapi pada saat dada kita masih kosong, bacakan Yasin, bagikan minum orang tadi itu ternyata orang yang minumnya mati. Kenapa? Sebab karena kita masih kosong lagi. Jadi iman yang ada di kita masih separuh botol. Jadi saat ketika kita baca Yasin, kita japi, bacakan Fatihah, bacakan kursi, itu baru pengisan untuk kita saja, tak melepas kepada orang lain. Beda hanya dengan orang-orang yang normal. Maka itu dengan baginda apa yang kita tanyakan, apakah ibadah, apakah ilmu, takwa, zikir, tasbih, muraqabah, ubudiyah
kita bangkit di malam hari sampai bengkak kedua kaki beliau. Jadi saat ketika Nabi kita imbaskan ucapan beliau, tangannya semuanya nur, sambung jadi berkat, tiup jadi berkat, tengok jadi berkat, duduk menjadi berkat kepada orang yang bersama beliau. Kenapa? Sebab kata diri kita sudah melimpah ruah kebaikan yang ada di dalam hati. Itu yang pertama, ikhlas, tawadhu, memiliki sifat tawadhu, hormat. Jika yang macam manapun masalahnya, cium hormat, ambilkan kasut, kita betulkan kasut mereka. Jika siapa tahu di tengah-tengah malam ada hubungan dengan Allah. Teringat kita, bahagia kita diberikan karena diingat oleh guru kita. Kita ingat guru kita baca, kita ingat guru kita patuh. Tapi luar biasa kalau guru kita ingat kita dalam lantunan doa daripada mereka itu diperhatikan betul. Sebab kita tak nak sia-siakan waktu kita nak jadi guru pendidik yang berkesan, yang kalau dengan Batam, Jepun atau juga dengan Eropa sudah selalu untuk membluetoothkan program daripada handphone kepada handphone. Kita juga nak membluetoothkan ketakwaan kita, keimanan kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Ada wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan antum ada waktu setengah jam saja. Silakan ada pertanyaan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana mengendalikan murid-murid yang tidak hormat kepada guru yang sedang mengajar di dalam kelas? Jadi untuk mengendalikan macam ini, awak tu apa? Kena rajin lah supaya berjemaah. Jangan macam tu. Itu kata ayah kepada anak. Padahal boleh macam tu, kena rajin lah berjemaahnya. Jadi kata sana tadi, apa-apa yang masakan kali rajin tak berjemaah. Jadi sebelum kita mengeluhkan hal-hal yang semacam itu, perlu juga dengan kita kembali kepada memori kita dulu. Bagaimana kita dengan guru kita pada saat itu? Apakah kita juga hormat? Apakah kita juga menyanjung tinggi dan memuliakan mereka? Jadi kalau ternyata dengan kita dilayani semacam itu, mungkin di antara tadi para asbab-asbabnya Allah ingin perlihatkan, bagikan suatu kesudaran kepada kita, semacam mana melukakan perasaan guru kita saat ketika dengan sikap rasa kita tempoh hari. Nah sekarang pada saat kita jadi guru, kita pun juga merasakan sikap rasanya murid di hadapan kita. Itu sejarah saya masih ingat. Detik mengaji sabat hari subuh, selepas main subuh di Masjidil Haram, balik rumah sarapan pagi selanjutnya kita makan samoli itu roti, masukkan ke dalam teh, makan. Pergi sekolah sholat bahwa kita pukul besar jauh jalan kaki daripada pukul 8 berarti kira-kira dalam pukul 1 sebelum di Masjidil Haram. Balik rumah makan kayak sejam, azan asar pergi ke masjid, lepas asar pergi mengaji ke masjid. Kata-kata jalan kaki, jalan 5 km, tidak kurang. Balik sebelum maghrib, antar maghrib dan isya pengajian lagi. Dari serba isya pengajian lagi, malam duduk santai di masjid. Kadang-kadang saya tidur di batu kerikil, sebab sejuk nyaman. Jadi Ka'bah samping-sampingnya tempat orang tawaf itu batu kerikil situ. Jadi kita dari sana sampai dibangunkan. Jadi kadang-kadang pada masa mengaji itu berarti. Jadi pada masa duduk pengajian di kamar kali macam itu. Jadi kadang-kadang saya teringat pada waktu saya mengajar, ada juga antara daripada santri saya belajar siap untuk macam itu. Ingat atulah ini warisan daripada itu guru dia sendiri. Nah macam itu bahasa hadis. Kama tadi nutunan. Semacam yang kau lakukan, semacam itu juga yang akan berlaku pada diri kita. Tapi bagaimanapun, sebagaimana saya katakan tadi, jadi bagaimana kalau pada saat kita mempunyai murid dan tidak hormat dengan kita, ya bagaimanapun mau tidak mau dengan kita akan kata kita tangani secara lebih bijaksana, dan dengan kita
musik, tapi kita bersabda bukanlah daripada umatku yang tidak ada rasa kasih sayang kepada anak-anak dan tidak ada rasa hormat dan takdim kepada orang tua dan tidak memberikan penghargaan kepada ulama. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li 'abidina haqqan. Jadi dengan adanya pengajian-pengajian yang seperti ini sederhana saja. Jadi saya tidak mengatakan ambil waktu, cukup dengan mengambil 15 menit saja. Saya mengaji di Masya Allah, ngaji kitab besar, kitab tafsir, tapi belum ambil. Selipkan waktu kira-kira dalam 15 menit untuk belajar adab. Jadi kita baca kitab Ta'limul Ta'lim atau kitab At-Tibyan, baca ada 10 menit berjamaah sama-sama. Insya Allah kalau pada saat dengan kita dibuktikan dengan nas, dengan dalil, dengan cerita, Allah Taala mungkin antara dari cerita yang saya buat di sini malam semalam siang sudah tidak saya ceritakan. Coba ada murid dengan guru bagaimana sampai kepada takut guru jauh sekali di sana, itu sampai di kota tidak pernah membujurkan kaki ke arah tempat tuan guru beliau yang tinggal jauh, tidak kurang daripada 7 lorong yang memisahkan. Kita dengan kursi yang goyang-goyang tadi itu di depan insyaallah tak ada langsung ada penghormatan sama sekali. Bagaimana ini kita akan diberkati oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi kata Imam Abu Hanifah, selama tidak kurang daripada 40 tahun aku mendoakan untuk guruku bersama ibu kandungku, bersama kedua ibu bapakku. Jadi kata Al-Qadhi Abu Yusuf, justru dengan aku mendoakan untuk guruku Imam Abu Hanifah selama 45 tahun sebelum aku mendoakan kedua ibu bapak. Bagaimana dapat alasannya semacam itu? Karena memang kita sudah berbuat semacam itu. Jadi apa yang kita laksanakan, apa yang kita tabur, apa yang kita tanamkan, itulah insya Allah akan kita petik hasilnya di kemudian hari. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta Syekh jelaskan kitab karangan Maulana Muhammad Aslam mengenai 3 perkara. Yang pertama, jangan melanda banyak-banyak. Yang kedua, jangan campur bidang politik. Yang ketiga, jangan cegah perkara-perkara bukan yang menjadi pegangan jemaah tauhid. Sekali lagi, minta dijelaskan. Minta Syekh jelaskan kitab karangan Maulana Muhammad Aslam mengenai Islam dari India. Mengenai 3 perkara. Yang pertama, jangan belanja banyak-banyak. Jangan belajar banyak-banyak. Terus? Yang keduanya, jangan campur bidang politik. Yang ketiga, jangan cegah perkara mungkar yang menjadi pegangan jemaah tauhid. Jangan belajar banyak-banyak. Maksudnya kalau pada saat dengan kita tidak akan dapat mengamalkan ilmu dan tidak akan memfungsikannya kepada orang lain. Sebab banyak ilmu boleh menjadi mudarat kepada diri kita. Sebab kalau tidak macam takwilnya, mana boleh. Nabi kita saja disuruh untuk belajar banyak-banyak maupun Rabi sini ilmu. Jangan ikut campur tangan tentang urusan politik. Wah, ini panjang sedikit soalnya. Gimana kira-kira? Ikut politik kan ikut politik kan? Begini kawan-kawan, anak netral. Anak bukan hijau, yang biru, merah putih pun juga tidak. Tengok. Tadi ulama Allah posisikan di mana? Itu jangan marah. Ada kelihatan sih jangan marah. Karena atas teket ibu, bukan atas teket politik. Tidak nyokong siapa-siapa. Di mana Allah posisikan para alim ulama? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kumpulan yang mana? Ahli politika atau ulama yang mendapatkan julukan sebagai warasatul anbiya. Siapa yang menjadi khalifah Rasul, ini pandangan atau cerna dan dipahami. Dengan posisi tinggi semacam itu, dengan suatu kejadian di mana salah satu daripada ahli politik mengajak ulama masuk ke dalam partai atau juga ke dalam politiknya. Jadi kata guru tadi itu menjawab, aku ini adalah miliknya umat. Dengan ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada para ahli ulama, berarti ulama menjadi wasitah, menjadi perantara baina
bainal khaliqi wal makhluk, menjadi perantara antara sang pencipta dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa ala. Allah posisikan para alim ulama dengan berkat doa daripada para malaikat, semuanya yastaghfiruna lil mu'allimin nasil khairat kata khitat bil bahar, sehingga sampai dengan ikan-ikan di laut juga memohonkan keampunan kepada mereka. Jadi kesimpulan yang secara sederhana, posisi yang tinggi semacam itu yang Nabi kita martabatkan ulama seperti martabat para al-anbiya, dan yang kita tugas mereka patutkah kira-kira dengan seorang alim rabbani tadi itu bergabung dalam satu kumpulan, yang dalam kumpulan tersebut ada yang mendapatkan jabatannya karena dengan rishwah, ada penipu, ada pembohong, ada kaki itu, ada kaki ini, atau dan kira-kira ulama tercampur baur dengan kumpulan yang tadi itu setelah mereka dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang akan memberikan teguran kepada umat yang kalau pada itu dengan ulama sudah tergolong dengan kumpulan ahli politik. Tapi saya boleh memberikan nasihat kepada ahli politik sebab karena saya tidak terlibat dalam politik mereka. Tapi kalau pada saat saya terlibat dengan satu kumpulan politik, apa kata Syekh Nur, bukan hanya itu kena parti dia, udar ilmu, lenyap ilmu. Kenapa? Karena kita memposisikan ilmu sama. Apalagi kalau dengan ilmu diatur oleh ahli politik, ilmu di atas ulama, di atas warisatul anbiya bersama kumpulan para nabi-nabi dan rasul, sehingga sertifikat ulama. Makanya Imam Syafi'i pernah terlibat dalam politik kan? Tidak akan. Ini bukan pendapat pribadi, ini pendapat ulama. Akan Imam Syafi'i tidak mengerti politik. Imam Ahmad yang diseksa dan dianiaya 18 bulan. Kata Imam Ahmad, kalau dengan pukulan sesadis itu dipukulkan kepada seekor otak akan mati secara serta-merta, tapi kepada batang tubuhku. Masya Allah, Imam Malik sampai tangan sudah tak boleh diangkat disebabkan karena dipukul dan diseksa oleh Abi Ja'far Mansur. Maka mereka pada saat itu dah kumpul untuk membuka satu politik baru atau satu parti baru untuk perubahan kerajaan yang berkuasa dan tidak mengganggu kemana-mana. Tapi posisi antum lebih tinggi daripada posisi ahli politik, yang sehingga Harun Rasyid itu di bawah Imam Malik bin Anas dalam kerajaan. Wan kota itu atas pentas tinggi macam itu. Awalnya meminta supaya pengajian khusus, tanah mengaji orang ramai. Jadi kata Imam Malik, ilmu kalau sudah secara khusus macam itu tak disampaikan ke khalayak orang ramai, ilmu akan mudah dan juga akan sirna. Tuklah datang ke pengajian itu di Masjid Nabawi, datang. Nah, dibuatkan pentas tinggi supaya lebih selesa duduk di sana, ada ekor dan lain sebagainya. Jadi Imam Malik langsung suntuk. Saya baca itu ahlan ilm. Saya itu bukan ulama-ulama Madinah. Mereka senantiasa dan selalu merendahkan diri kepada ilmu dan ulama, meluncurkan makna itu daripada atas tentang duduk juga menuntut di hadapan Imam Malik. Siapa yang jadi menegur khulafa Khalifah Rasyidun? Siapa yang jadi menegur pemimpin negara pada saat itu? Ulama. Imam Sufyan Tsauri. Jadi kata Abu Ja'far Mansur, tidak stabil pemerintahan pada saat Sufyan Tsauri masih hidup. Sufyan Tsauri itu meninggal, alhamdulillah berkuasa ada dari peraturan itu dan ini. Tapi masa Sufyan Tsauri masih hidup, selalu saja mendapatkan teguran, nasihat dan bimbingan dari Allah. Oke, cukup Bang ya? Cukup. Hah? Kenapa? Kita sudah tengok jam tadi itu. Dia kurang ada. Jangan sekali-kali bersyarat Anda dan tengok jam. Sebab tengok jam itu sudah disuruh berhenti. Seakan-akan sudah kita sudah berapa jam? Jam berapa sekarang? Tuhan. Anak tahu. Anak belajar benda-benda isyarat paham. Bersyarat di depan baca sana santriwati, maksudnya belajar di depan sambil diletakkan dari bawah bibir. Itu artinya aku ingin berkenalan dengan kamu.
Kemudian syarat dia cap salah satu daripada pelajar perempuan apa cantik, dia gigit bibir yang di bawahnya. Arti menggigit bibir yang sebelah bawah, aku cinta kepadamu. Oh, tengok saja film-film kita, tengok tak? Bahasanya. Nih, orang pengantin dan itu bagaimana? Bunga diletakkan di lembar poket. Bunga diletakkan di sini. Apa maksud meletakkan bunga di sini? Kau senantiasa ada dalam hatiku. Tapi tengok jalan. Gigit bibir yang sebelah atas, artinya aku sedih. Kalau perempuan tadi itu bagi isyarat dengan menggigit bibir sebelah bawah, ini ibu jangan dipahami. Saya cerita aja, jangan itu yang diamalkan, yang tadi lupa semuanya. Gigit bibir sebelah bawahnya, aku cinta kepada kamu. Dia balas dengan menggigit kedua belah bibir, artinya betulkah kau cinta kepadaku? Oh, ilmunya Pak. Ilmu yang itu jangan disimpan, muang jauh-jauh. Bahaya. Pakai baju putih, cinta kita murni dan sejati. Pakai baju merah, cinta kita berdebar-debar. Pakai baju kuning, aku benci kepadamu. Itulah rasa-rasa takut itu ya. Baju kuning lah. Tapi ada warna kuning yang punya teman, tak boleh pakai baju kuning kan? Di mana yang tak boleh warna kuning? Semua raja-raja tak boleh. Di kapan pakai baju kuning ini? Ya Bang, silakan. Satu terakhir. Jangan soal baca. Bagi segala soal baca satu lah. Bagi hak lain. Assalamualaikum. Pandangan Islam terhadap orang Islam yang berbarat belajar ilmu agama dengan guru Islam. Pandangan Islam dengan seorang pelajar muslim belajar dengan ulama yang bukan Islam. Boleh lah. Boleh. Ada orang datang belajar dengan anak untuk mempelajari handphone. Anak pandai apa pakai handphone? Anak tak pandai perbaiki handphone. Handphone ada rusak, anak tak pandai perbaiki. Apalagi untuk memperbaiki kaki handphonenya antum. Kereta maka jadi tidak jauh berbeda perumpamaannya. Bagaimana dengan kita belajar Islam, belajar iman, belajar yakin dengan orang yang tidak beriman, belajar dengan orientalis. Makanya saat ketika mereka balik kampung pulang ke negara kita, buat masalah, bikin kacau macam-macam. Kalau seperti di Indonesia, untuk kumpulan jil dengan kepanjangannya jaringan Islam Islam. Kalau dengan kepanjangannya saya, jil jaringan Inggris Bijik. Kumpulan Khalis Madid di sini dengan Kasih Ahmad yang penting itu. Jadi semuanya mau profesional, semuanya mau ditangani secara akal. Kita dengan angin saja tak nampak, yuk. Ada tapi tak nampak ya. Itu saja kita tidak nampak. Maka kita tidak boleh tahu tentang rahasia-rahasia Allah Jalla wa Ala. Penemuan demi penemuan yang perlu tidak pernah kita temukan. Pernah terkhayalkan dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Ali, yang nanti pada suatu ketika di zaman kita sekarang kumpulan manusia boleh memanfaatkan hal itu untuk transportasi, untuk berpindah mereka daripada negara ke negara. Tak ada semacam itu. Kalau ada tuh macam yang paling di sana jin ifrit. Sekarang kalau kita naik 777, 747, 737, 767, Airbus 310, 320, 330, 350, 360, 380, Siri 800 yang paling besar sekarang ini, muatannya lebih daripada 500 orang. Ada karamat, tentu saja setelah 8 jam kita sudah ada di Jeddah. Di dahulu jangan yang semacam itu, bahkan mereka merasa pelek sekali. Seketika mendengar Nabi kita Islam Mi'raj, dalam perjalanan Islam Mi'raj itu Nabi kita patah daripada malam itu juga, sedangkan dengan tempat itu Nabi kita masih hangat. Nabi kita cerita, itu tidak paham. Itu sama saja keadaannya seperti dengan seekor sumur atau dengan sumur yang ada di
buah rambutan. Sebutan itu setelah kita pergi ke desa, petik rambutan, masukkan ke dalam karung, terus kita kirim yang satu karung rambutan tadi itu untuk keluarga kita di Mekah. Setelah sampai ke Mekah, dimakan rambutannya, karungnya dihantar balik ke Kuala Nerang. Saat ketika karung tadi itu diletakkan ke kebun yang berkenaan, keluar semut-semut yang pergi ke Mekah tempoh hari, berjumpa dengan semut-semut yang di Kuala Nerang dan bercerita. Jadi kata semut, awak tahu kan? Aku semua pergi ke Jeddah, pergi ke Mekah. Kata semut-semut yang lain, mana ada? Rupa-rupanya yang mana ada tadi itu pikiran seperti Abu Jahal zaman dahulu, masih ada di zaman sekarang, mana boleh. Jadi semut tadi itu heran, mana boleh awak boleh berjalan laut merah sampai ke Mekah putar tadi hari Sabtu harus dari sini. Mustahil kata semut. Tidak mustahil. Semut tadi itu dibawa sama emas pergi ke Jeddah, terus patah balik dalam karung. Nah, jadi Nabi kita tidak bercerita macam itu. Subhanalladzi asra bi maha suci Allah yang telah menjalankan, tapi kita tidak berjalan kembali kepada yang tadi itu. Jadi apa yang kita dapatkan? Nabi kita atau ulama kita mengatakan al-ilmu ilmu itu adalah agama. Fantur amman ta'khuduna dinakum, maka pandanglah daripada siapa kalian mempelajari agama. Apakah daripada yang tidak beriman dengan orientalis, mustasyrikin, mustakhribin, atau dengan mereka yang tidak percaya dengan Allah Jalla wa Ala? Apa yang kita maksudkan kalau pada itu dengan tubuh kita tidak beriman kepada Allah? Waliyadzubillah. Terakhir, dan sudah terakhir kan? Terakhir habis. Jadi mungkin setakat itu saja. Untuk lebih lengkapnya silakan baca Martabat Ilmu dan Ulama atau kitab-kitab yang seumpamanya. Antum wajib baca kitab tentang adab-adab ilmu, tentang adab-adab ulama. Tak mesti dengan kitab saya. Banyak kitab taklim Mutalibul Imam Az-Zarnuji, berikan kitab tentang adab duduk belajar adab kiblat, hormat dan takzim kepada kitab. Jangan sampai kita letakkan di atas lantai. Hormat kitab tafsir letakkan yang paling atas, Quran lebih di atas, hadis di bawah. Jadi jangan sampai kitab si bawah kita sastra dan sebagainya diletakkan di atas Al-Quran, apalagi kitab ada handset di atasnya. Itu ada tidak hormat dengan hadis dan kalimat. Kita akan mendapatkan belajar kepada siapa? Yang memuliakan kita itu adalah Allah. Kalau ada yang sebagian dimuliakan itu karena dipaksa, karena ada tuntutan. Kalau tidak dapat kenaikan gaji. Kalau tidak, mungkin tidak mendapatkan anuan dan sebagainya. Tapi kemuliaan yang sebenarnya itu dari Allah Jalla wa Ala. Bagaimana kita akan mendapatkan bulan daripada Allah yang mulia di sisi Allah? Kita baca Taklimul Muta'alim, baca kitab Katibiyah, baca Muqaddimah Imam Nawawi dalam kitab Al-Badr, atau kitab-kitab yang seumpamanya. Adalah fix subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Majelis menekankan ucapan segala penghargaan dan jutaan terima kasih